Ya, baik, masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Gus Idam, tadi disebutkan bahwa banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Manna. Sebenarnya Kopentren Al-Manna itu bergerak di bidang apa saja, Gus? Kopentren Al-Manna itu bergerak di bidang ada 3, berarti simpan pinjam, waserda, dan produksi. Kalau simpan pinjam sampai sekarang masih jalan, sangat membantu kepada masyarakat, terutama Bapak Ibu guru yang pengen punya modal. Terus kemudian yang kedua, waserda, warung serba ada, ini terkhusus sebenarnya untuk pesantren, tetap karena di pinggir jalan akhirnya ya tetap dibuka. Cuman ya keterbatasan waktu yang dibuka untuk waserdanya mulai jam 7 sampai jam 7 malam, jadi nggak sampai malam banget. Nah, itu. Terus yang ketiga ini pola baru yang kita kembangkan dari Kopentren Al-Manna, yaitu produksi kita punya andalan Almia sama sari apel Almia. Untuk yang Almia ini kan air sumber asli dari sini, air Gunung Lawu asli, dan ini sudah teruji. Bahkan kemarin kita diskusi, kita diinformasikan bahwa setara dengan itu yang menghilangkan sariawan, air ini. Dan apalagi air ini biasanya diminum anak-anak Yun Sewu, biasanya kan datang bulan itu memperlancar katanya. Gitu. Bagus sekali banyak. Cuman kalau untuk Gus nggak memperlancar. Oh, udah ini. Baik. Nah, dari 3 kegiatan tadi, keuntungannya, labanya, apakah disetor ke pesantren atau diputar kembali atau bagaimana, Gus? Itu diputar kembali, terus untuk menopang kebutuhan seluruh pesantren dan merekod, karena ini satu kesatuan pesantren dengan ekonomi. Tentunya tidak terus kemudian semua laba dikasihkan pesantren. Kalau seperti itu ya akan mati usaha kita. Tetap kita kelola sedemikian rupa, kita cari terobosan-terobosan, dan sponsornya untuk pesantren ya Al-Manna ya. Dan itu tentunya akan menjadi sumber pemasukan alternatif bagi pesantren ya. Saya coba tanya ke Bu Nyai. Bu Nyai, apa benar di pesantren ini hampir semua santrinya bebas uang pendidikan? Ya, begitulah. Mulai kami mendirikan memang tujuannya yang jelas tidak memberatkan para santri. Kalau di sini memang tidak mampu ya tidak usah bayar apapun itu, gitu. Kalau mampu ya kita hanya sedikit lah untuk tetap mereka bekerja sama dengan kita. Tapi mayoritas banyak sekali yang tidak bayar. Dan tentunya Bu Nyai harus mikir ya, muter betul. otak bagaimana agar ada pemasukan lain selain dari santri. Dan salah satunya adalah dari kegiatan ekonomi koperasi pondok pesantren. Saya penasaran Bu Nyai. Tadi Bu Nyai betul-betul support kelihatannya terhadap kegiatan usaha di pesantren. Tetapi bagaimana dengan santri itu sendiri? Apakah juga Bu Nyai perhatikan dalam memberi perhatian mereka di dalam kurikulum kewirausahaannya? Mungkin bisa diceritakan. Gini, kebetulan di pesantren kami di Madrasah Aliyah ini adalah madrasah satu-satunya madrasah plus keterampilan. Di situ sangat match sekali dengan apa yang saya harapkan, karena saya ingin anak-anak santri kami tidak hanya bisa mengaji pendidikan aja, tetapi lebih juga mereka bisa berwirausaha. Apalagi sekarang kita menghadapi bonus demografi yang sekian ini, Gus. Jadi skill harus kita siapkan. Di madrasah kurikulum kita masukkan. Kebetulan kan kita juga di Madrasah Aliyah yang memang sudah waktunya. Kalau Madrasah Sanawiyah mungkin sedikit sudah kita bekali, tetapi kewirausahaan lebih kita siapkan kepada Madrasah Aliyah. Karena nanti setelah dari Madrasah Aliyah banyak mereka juga yang ada yang perguruan tinggi, ada yang langsung kerja. Disitulah kami perlu menyiapkan anak skill berupa kurikulum kewirausahaan di Madrasah Aliyah. Meskipun anak-anak itu ada yang program tahfidz, ada program tahfidz jurusan agama itu tahfidz. Jadi lulus Madrasah Aliyah mereka juga 30 juz khatam. Tetapi juga tidak menutup diri untuk berwirausaha. Itu tetap kita ajarkan melalui agrobisnis peternakan ada, di IT saya kerjasama dengan BLK, Tata Buka juga kita siapkan, Tata Busana juga. Alhamdulillah saya sering anak-anak santri sini pernah juga di Pemda di kabupaten, di Pemkab untuk mengikuti fashion show itu juga pernah, dengan hasil
kreativitas anak-anak sendiri, murni anak-anak sendiri. Dan saya sangat cukup bangga, bahkan alumni itu ada yang menjadi brand salah satu produk itu ada, karena mereka juga terlatih. Terus ada yang ini mereka membuka usaha sendiri. Dulu di sini dia tuh suka fashion, terus itu dia buka usaha sendiri. Terus ada juga yang brand, karena juga pernah di sini fashion show itu kita sampaikan untuk bekal mereka ketika mereka di luar tuh tidak kaget gitu loh Gus. Selain peternakan juga, karena potensi peternakan di sini itu agribisnis peternakan di sini kan banyak usaha-usaha ayam petelur, ayam potong itu banyak Gus. Jadi di sini kita nyiapkan anak-anak itu juga, terus konveksi juga, tata boga yang kebetulan saya suka masak. Hobinya masak punya Hobinya masak, bikin roti atau apa gitu bisa kita kembangkan juga anak-anak, kita bekali. Kita hanya membekali aja karena keterbatasan waktu. Tapi alhamdulillah hasilnya itu ketika keluar banyak sekali anak-anak yang memiliki jiwa entrepreneur luar biasa Gus. Dari hal-hal kecil yang kita sentuh dengan keterbatasan waktu, jadwal ngajinya, terus kurikulum di madrasahnya, harus keterampilan. Jadi ketika mendirect itu benar-benar saya harus ngatur waktunya, apalagi anak-anak tahfidz yang harus dikejar ini. Nah, tapi saya meyakinkan pada semuanya saja itu bisa. Itu bisa dilalui. Dia anak-anak juga ngaji bisa, akhlaknya baik, tapi juga entrepreneurnya ya juga, santripreneurnya itu juga masuklah ya. Pesantrenpreneur, bahkan sosiopreneurnya, masyarakat sini akhirnya bergerak semuanya, mulai dari alumninya, wali muridnya kerjasama dengan kita Gus. Wali-wali santri itu juga banyak yang kerjasama perekonomian dengan kita. Baik, dan itu ternyata bagi santri sangat membekas ya? Sangat membekas. Ini kan alumni semua. Saya produk itu karena keterbatasan tempat di sini seperti sambal pecel atau itu semuanya alumni juga. Dan hasil juga dulu saya suka dibuka Bu sama Ibu gitu biasa. Ada yang dulu saya bikin roti sama Ibu, sekarang saya kembangkan. Terus dulu saya fashion show, terus membikin di sini kan saya suruh kreativitas busana itu coba saya suruh dengan standar yang paling minim, tetapi bagaimana tampil bisa baik. Sekaligus tampilnya, desainernya saya nilai, penampilannya saya nilai. Ternyata jadi brand, itu juga banyak jadi foto model. Saya lihat, Masya Allah. Apa punya yang sudah ditorehkan oleh adik-adik kita, para santri ini? Prestasi di bidang fashionnya, prestasi di bidang kulinernya, mungkin ada juara apa begitu? Oh gitu. Kalau fashion tuh banyak yang foto model muslimah itu ada, menang di brand di Yogyakarta pernah, Surabaya ada juga. Terus IT ini malah sekarang dia S3 di Taipei dengan beasiswa santri berprestasi, dia kan pandai di IT, kita asah. Ternyata juga sampai mendapatkan 4 penghargaan dari menteri. Itu santri saya, Al-Hidayah. Sekarang menjadi wakil ketua PCINU Taiwan ya. Membanggakan sekali. Ada 2, yang satu di UNER juga ada. Ada relevansi nggak punya antara mereka berprestasi di bidang fashion misalnya, menjadi desainer, menjadi model, kemudian mereka lulus dari Al-Hidayah, kemudian tergerak untuk meneruskan hobinya itu menjadi sebuah lapangan usaha. Adakah profil alumni yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Seperti ini yang saya temukan di sini, itu dia sudah memiliki karyawan banyak. Kebetulan mau saya undang, dia ada acara kebetulan. Tapi ini dia sudah punya karyawan banyak sekali. Baju koko Almana ini. Dia itu masih relatif muda. Dulu itu dia anak yang di sini nderek dalam. Anak yang mungkin ya secara ekonomi sangat-sangat terbatas. Dia diikutkan, bahkan saya yang menikahkan waktu itu. Saya kalau ingat terkadang ya senang gitu secara. Sudah masuk di Oppomat ini. Oppomat ya. Sudah Oppomat sudah masuk, dan dia memang dari sini tuh saya selalu melihat anak-anak sesuai dengan bakatnya. Kalau ya kita tugasnya ngarah, anak ini kelihatan dibakat di fashion, anaknya kebetulan juga cantik juga. Terus dia punya, saya melihat ada kemampuan dari kita asah terus, kita motivasi, sampai sekarang dia masih, dan sering juga saya undang untuk ngisi acara untuk teman-teman anak-anak untuk memotivasi adik-adik kelasnya di sini untuk juga bisa. Saya ini bisa dulu dari nol, saya bukan tidak, bahkan orang tuanya tidak ada, ikut saya itu. Dan ini alhamdulillah sepertinya bisa diundang Gus. Jadi Insya Allah lain waktu ini kebetulannya kita perempuan. Ada komunitas himpunan
santri Al-Hidayah. Himalaya itu. Himalaya karena barusan biasanya kemarin. Setiap haflah itu akhir sana kan kita ngadakan 3 hari. Juru panjenengan pertama kali tidak mriki, kita kerjasama bakti sosial dengan Unusa. Betul. Terus ini ada yang menarik saya lupa. Dari wali santri ini gini, wali murid PAUD sama RAM itu kan banyak yang diantar. Diantar ke sini, di sini kan nganggur, Gus. Mulai jam 7 sampai jam 10. Itu pernah saya komunikasi dengan dinas sosial. Itu membuat anyaman tas anyaman. Terus juga membuat payet jilbab dipayet-payet itu. Cuma memang kita kendalanya kan pemasaran dan lain sebagainya, itu juga kendala karena berkompetisi dengan mereka sudah ahli. Tapi kita pernah dengan untuk kerjasama juga membuat keripik gadung. Itu wali santri yang saya setiap melihat orang perkumpulan itu potensi. Kok di sini nganggur jam 7 sampai jam 10, Gus. Saya bilang, saya komunikasi, Bu nanti gini-gini. Oh iya Bu mau. Meskipun dari 100 mungkin yang akhirnya meneruskan 1-2, tapi bagi saya itu sudah berhasil. Karena berhasil itu. Terus syukur menjadi lahan pencarian mereka. Itu menurut saya malah luar biasa. Kepuasan tersendiri bagi saya, Gus, itu. Peran mereka ketika di masyarakat bisa mempekerjakan masyarakat sekitar, bisa memberikan mata pencaharian bagi sesama yang terpenting kan di situnya. Ini buah dari Al-Hidayah. Betul. Pertanyaan saya, Bu Nyai, lantas apakah mereka masih ingat dengan pesantrennya? Apakah mereka masih ingin juga berkontribusi untuk memajukan pesantren yang dulu menempa dia menjadi seperti sekarang ini? Tapi tahan dulu, Bu Nyai. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, alumni pesantren Al-Hidayah ternyata bukan hanya jago dakwah, jago ngaji dan penghafal Quran hingga 30 juz, tetapi juga Al-Hidayah mampu meluluskan dan melahirkan alumni-alumni yang berdaya secara ekonomi, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Setelah yang satu ini akan saya hadirkan sosok alumni yang sudah berhasil dan menjadi panutan bagi alumni-alumni lainnya. Jangan kemana-mana, masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.